tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Yang ketiga, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema job description, yaitu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid yang tidak mau masuk kelas. Kalau misalnya kita berarti cross check dulu, misalnya kalau misalnya murid berhalangan gitu kan, berhalangan izin, ya sesuai SOP. Misalnya kalau menurut kepala unitnya misal boleh diganti jamnya, berarti kita ganti. Tapi kalau misalnya dia sedang sakit, ya berarti boleh lah. Tapi kalau misal dianya emang nggak mau, kita cari dulu, kenapa ibu, kakak nggak mau gitu, kenapa bunda, kakaknya nggak mau. Jadi kita cari dulu titik permasalahannya, lalu kita selesaikan. Misalnya belum mencoba, karena belum tadi ya individual system. Jadi kan kalau sudah deket pasti kakaknya mau jawab gitu. Berarti kalau misalnya kakaknya belum mau jawab, berarti kita yang belum dekat sama kakaknya. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Bertanya. Ini karena kalau ini lebih ke ketika ini online ya, online virtual, itu mungkin yang bertanya kita, tetapi nanti yang mendiamkan itu bundanya ya, karena kan sulit juga sih kalau virtual. Tapi kalau misalnya offline itu ya ketika ada murid menangis, kita bertanya, kakak kenapa gitu. Kita cari titik permasalahannya juga, misalnya itu ibu, penghapus kakak diambil gitu kan, diambil siapa kakak, nanti kita cari titik permasalahannya dulu. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kakak sini duduk sama ibu. Jadi biasanya kan memang ada anak yang hiperaktif, yang maksudnya aktif sekali gitu, atau ada yang mudah juga, misalnya kakak duduk di sini gitu kan. Ya sebisa mungkin kalau misalnya pribadi saya tidak melakukan kata jangan, karena biasanya anak kalau misalnya kita kasih kata jangan, justru dia melakukan gitu. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap hari? Kalau tugas sesuai, karena saya magang kan berarti sesuai SOP ya. Jadi misalnya ini pertemuan ke-7, saya lihat di SOP-nya. Apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Ada tugas di luar kelas, terus juga kayak misalnya belajar bersama tim pokjarnya, terus juga magangnya, jadi sesuai SOP lah. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan bertemu setiap hari sih kayaknya bisa, cuman lebih efektif kita tanya, kayak misalnya kakak lebih suka apa? Atau mungkin kan ada anak yang introvert ya, susah gitu, kayak ditanya belum tentu menjawab gitu kan, kayak mungkin akrab saja enggak gitu. Berarti perlahan, atau bisa tanya sama bundanya. Amati dan pelajari anak bimba a, i, u, e, o, du, afa yang telah diobservasi. Kemudian menjelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Jadi di hari saya pertemuan ke-7 kayaknya. Ke-7 nanti di hari Jumat saya mencoba megang anak-anak dari membuka, terus juga isi gitu, bermain dan sama menutup. Nah, dari pertemuan kemarin itu saya berjumpa dengan 4 anak. Ada kakak Gisel, dan dimana kakak Gisel itu kurang lebih kayaknya baru hanya 2 pertemuan, dan saya pun belum sempat menyapa gitu, karena kebetulan kakak Gisel itu sesuai SOP ya, jadi pas kakak Gisel itu saya cuma observasi aja. Yang kedua ada kakak Al itu semangat, semuanya juga semangat sih, cuman kakak Al itu lebih ke kayak apresiatif gitu. Kesukaannya dia suka baca-baca, dia suka bermain baca-bacaan, lebih suka ke baca-baca, terus kayak suka ekstrovert sih ya kalau menurut saya, soalnya show up gitu, misalnya kayak ibu saya beli tempat pensil baru nih gitu, kakak Al sukanya gitu. Atau kakak Gisel juga dia lebih suka ke baca-bacaan sih. Cuman kalau masalah mengenai misalnya dia lebih suka ini dan itu, saya belum sempat bertanya karena belum punya. Sesuai SOP di pertemuan ke-7 itu baru hanya membuka dan menutup pertemuan.
Ada kakak Gisel, kakak Al, kakak Ben. Nah kakak Ben ini yang sepertinya terlihat aktif sekali gitu. Jadi kadang dia ketika belajar suka jungkir balik gitu bentuknya, jungkir balik karena orangnya aktif ya. Dan ketika misalnya kita kan doa sebelum belajar gitu, kalau misalnya yang normal, yang gak normal sih biasanya gitu, anak-anak itu kalau bilang ya Tuhan terima kasih gitu kan. Nah untuk kakak Ben ini yang cara kerjanya itu lebih cepat, jadi ya Tuhan terima kasih gini gitu. Jadi dia bukan tipe yang santai gitu, lebih suka yang cepat selesai. Itu kakak Ben. Satu lagi ada kakak Ara. Nah di pertemuan ini saya ke kakak Ara itu berapa pertemuan ya, karena memang yang sering ketemu tuh kakak Ben dan kakak Al aja gitu, dan itu pun saya sempat megang tuh. Jadi itu tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Tetap semangat dan terus belajar.